Ikan sapu-sapu. Ya, ikan ini viral belakangan ini karena ada salah satu konten kreator yakni Arif Kamarudin. Dia membuat konten tentang ikan invasif ini di Sungai Ciliwung. Pada Sungai Ciliwung, ikan-ikan asli endemik seperti ikan mas, ikan haruan, dan ikan-ikan asli lainnya itu tersingkirkan karena ikan invasif ini. Sampai-sampai pemerintah daerah turut andil untuk membasmi ikan invasif ini. Lantas muncul pertanyaan, apakah respon dari pemerintah dalam turut andil dalam membasmi ikan ini termasuk salah satu tata kelola yang efektif atau justru hanya bersifat reaktif belaka? Melalui video ini, kita akan bersama-sama menganalisa fenomena ini dengan perspektif tata kelola pemerintahan. So let's begin the video, guys. Ikan sapu-sapu atau secara ilmiah dikenal sebagai Petegrygoplycitis pardalis merupakan spesies dari keluarga Loricariidae yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Secara morfologis, ikan ini memiliki tubuh pipih yang dilapisi kulit keras dengan pola garis khas di bagian kepala serta mulut di bagian bawah yang berfungsi sebagai alat penghisap. Kemampuan adaptasinya juga sangat tinggi, bahkan mampu bertahan di lingkungan perairan yang ekstrim dan tercemar. Pada fase dewasa, ikan ini memiliki ciri bintik hitam di bagian bawah tubuhnya. Di Indonesia, ikan ini telah menyebar luas, salah satunya di Sungai Ciliwung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya ikan ini menguasai komunitas ikan asli dari sungai tersebut, terutama di bagian tengah hingga hilir sungai. Dalam beberapa kasus juga, ikan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai olahan ikan atau makanan sehari-hari. Namun di sisi lain, Sungai Ciliwung menghadapi tekanan lingkungan yang cukup besar. Sungai ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sumber air hingga aktivitas rumah tangga, sekaligus menjadi tempat pembuangan limbah dari sektor pertanian, industri, dan permukiman. Akibatnya, tingkat pencemaran meningkat, termasuk adanya kandungan logam berat yang berbahaya bagi ekosistem perairan. Nah, nama Arif Kamarudin dikenal publik akhir-akhir ini karena dia sering membagikan konten mengenai pembasmian ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung. Dia selalu konsisten terhadap aktivitas membasmi ikan invasif ini. Dari sejak dia SMP, dia memiliki keresahan pribadi karena ia selalu mendapatkan ikan sapu-sapu ketimbang ikan konsumsi. Wow. Aduh, sakit banget. Ada dua sapu-sapunya. Rasa penasaran tersebut mendorongnya untuk memahami lebih jauh tentang spesies ini, hingga akhirnya menyadari bahwa keberadaan ikan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kini, aktivitas yang berawal dari keresahan pribadi justru mendapat perhatian luas, bahkan turut mendorong respon dari pemerintah daerah di tengah meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di Jakarta. Habis banjir gini biasanya banyak nih sapu-sapu pada bertelur nih soalnya nih. Ini sapu-sapunya ada nih, kalau sapu-sapunya ada telurnya biasanya ada. Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu turut mendorong peran pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta turut andil untuk membasmi ikan sapu-sapu ini di beberapa titik perairan. Hingga April 2026, total ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap mencapai sekitar 10.189 ton dari 5 wilayah kota di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan secara serentak dan dilanjutkan oleh beberapa pemerintah kota dalam waktu berbeda. Selain itu, pemerintah juga mulai menyusun SOP penanganan, termasuk memastikan ikan telah mati sebelum dikubur guna mencegah pencemaran lingkungan. Di sisi lain, muncul inovasi terbaru. Ikan sapu-sapu akan diolah menjadi arang, layaknya seperti negara Brazil. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah di sini tidak hanya bersifat reaktif dan berpikir jangka pendek, tetapi mampu melakukan inovasi dengan bersifat jangka panjang. Meskipun menuai kontroversi karena cara pemusnahan ikan invasif ini dinilai tidak manusiawi karena harus dikubur secara massal.
ini menjadi titik evaluasi pemerintah ke depan. Jika dianalisis dari perspektif tata kelola pemerintahan, fenomena ini dapat dikaitkan dengan beberapa kebijakan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan secara sistematis. Namun, dominasi ikan sapu-sapu menunjukkan bahwa prinsip preventif tersebut belum berjalan optimal. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur pengelolaan sumber daya ikan agar tetap lestari. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap spesies invasif ini masih lemah, sehingga ikan sapu-sapu dapat berkembang tanpa kontrol yang jelas. Dari kedua kebijakan tersebut, secara normatif pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, meskipun masih secara reaktif, bukan secara preventif. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwasannya tata kelola pemerintahan tidak hanya berlandaskan atau mengacu kepada kebijakan, tetapi juga konsistensi secara jangka panjang melalui pelaksanaan, pengawasan, dan juga kemampuan untuk bisa mengantisipasi masalah yang membesar atau masalah yang akan muncul nantinya. Akhirnya ikan sapu-sapu mungkin bukan satu-satunya ikan yang mampu bertahan di Sungai Ciliwung. Kebijakan yang reaktif pun tampaknya cukup adaptif untuk dilakukan secara berulang-ulang. Jika pengelolaan lingkungan hanya terjadi karena masalah yang viral, maka yang terjadi bukanlah pencegahan, tetapi kebiasaan yang terus menunda-nunda. Pemerintah tidak cukup hanya hadir saat krisis terjadi, tetapi juga perlu membangun sistem yang mampu membaca tanda sejak awal melalui pengawasan yang kuat, regulasi yang jelas, dan kebijakan yang berkelanjutan. Karena jika tidak, yang terus berkembang bukan hanya spesies invasif, tetapi juga pola kebijakan yang selalu datang terlambat. Saya Cakra, I'm side out. Meeting bengi-bengi poro-poro mabuk whisky bacaan ingkungnya gede, semuanya happy.